Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pukul 8:04 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kita akan segera melangkah ke spesial program Perempat di Padang setiap Kamis pagi ini, yaitu acara Kearifan Lokal Sumatera Barat ya. Dan pada pagi ini kita masih berbicara seputar nilai-nilai Keminangkabauan yang belakangan memang banyak dipertanyakan bagaimana nih eksistensinya dan juga bagaimana keberlanjutannya ya. Nah, tapi kita belum bicara masalah eksistensi dan keberlanjutan ini Sabudaya tentang nilai Keminangkabauan ini. Kita justru mencoba flashback ke belakang ya, artinya di manakah penyimpan atau tempat tersimpannya nilai-nilai Keminangkabauan tersebut agar selalu eksis gitu ya. Nah, dari pembicaraan kita bersama narasumber kita terdahulu sudah dapat informasi bahwa ternyata ada 7 tempat penyimpanan tersebut. Di antaranya adalah Tambo, Undang-Undang, kemudian juga ada Manto atau Mantra dan sebagainya. Nah, pada minggu terakhir pertemuan kita sebelum ini kita sudah bicara tentang Tambo ya. Dan ada Tambo Alam Minangkabau, ada Tambo Adat Minangkabau, dan yang kesemuanya merupakan salah satu penyimpan nilai-nilai Keminangkabauan tersebut. Nah, setelah Tambo ada penyimpan kedua yaitu Undang-Undang Adat Minangkabau. Nah, seperti apa pula nih nilai yang tersimpan dalam penyimpanan kedua ini, Undang-Undang Adat Minangkabau ini, dan bagaimana nanti relevansinya atau posisinya dalam atau terhadap Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh mana kita bisa menyesuaikan ini? Nanti kita akan coba ungkap hal ini bersama narasumber kita yang kompeten di bidang ini, yaitu Bapak Dr. Syaiful Yazan Tuangku Mangkudun, pemangku adat suku Koto Nagari Kurai, Bukit Tinggi ya. Alhamdulillah beliau sudah terhubung di link Zoom kami. Dan pendengar, selain mendengarkan melalui 92,4 MHz ataupun RRI Play Go dan RRI.co.id, Anda juga bisa memantau siaran ini, mengikuti siaran ini melalui kanal YouTube Pro4 RRI Padang ya. Silakan Anda tonton di sana di perbincangan kearifan lokal ini. Kita live streaming langsung di pagi hari ini di kanal YouTube Pro4 RRI Padang ya. Baik. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa narasumber kita yang sudah bersama kita di pagi ini, sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat budaya. Iya, baik. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mak. Sehat, Mak ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Apalagi habis Ramadan, habis puasa ya. Ya. Ya, biasanya justru kita makin sehat. Iya, makin sehat ya, Mak ya, karena memang katanya sumutasihu ya, Mak. Iya, betul. Berpuasa itu akan sehat. Akan sehat, baik. Nah, kalau kesehatan kita sudah ini, Mak ya, sudah baik ya. Tentu kita juga ingin kehidupan yang lainnya baik ini, Mak ya. Kehidupan sosial masyarakat ya. Kehidupan kita berinteraksi juga baik. Nah, semuanya tentu harus ada aturan yang mengaturnya gitu ya, Mak ya. Nah, bagaimana juga nih dengan kehidupan sosial di Minangkabau, Mak? Kita tahu Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa besar ya di Nusantara ini, yang bukan hanya berada di Sumatera Barat lagi, tapi katanya udah sampai ke negeri Malaysia pun gitu ya, Mak ya. Nah, tentu suku bangsa sebesar ini tidak mungkin tidak mempunyai aturan-aturan yang jelas tentang tatanan kehidupan mereka, Pak. Nah, barangkali inilah disebut dengan undang-undang adat barangkali gitu ya, Mak ya, dari 7 penyimpan nilai-nilai Keminangkabauan tersebut. Nah, untuk itu, Mak, pagi ini saya sangat ingin sekali nih, Mak, menggali ya. Seperti apa sih atau bagaimana sih undang-undang adat Minangkabau itu yang ada, dan sesungguhnya bersumber dari mana, kemudian bagaimana juga kita mencoba melihat relevansinya nanti di akhir-akhir perbincangan kita dengan undang-undang negara kita yang sudah ada saat ini, karena nggak mungkin juga harus overlap, Mbak ya. Nah,
Oke, kalau gitu kita coba mulai dulu, Mak. Sesungguhnya bagaimana undang-undang adat Minangkabau tersebut, Mak? Silakan. Baik, terima kasih Aditya. Sahabat budaya, Minangkabau adalah masyarakat tutur atau masyarakat lisan. Maka aturan pun semuanya disimpan dalam lisan. Walaupun kemarin kita sudah membahas bahwa ternyata ada media untuk menyimpan itu dalam bentuk piktogram dan ukiran. Nah, tentang undang-undang yang paling dikenal adalah Undang-Undang Adat Limbago. Nah, kemudian Undang-Undang Adat Limbago itu dijabarkan dalam 10 undang yang paling penting dalam adat Minangkabau itu. Limbago nan 10 istilahnya. Kemudian Limbago nan 10 itu dilaksanakan oleh 9 pelaksana di tengah masyarakat. Dikatakanlah undang-undang itu 9 pucuknya. Undang-undang nan 9 pucuk artinya Limbago nan 10 tadi itu, kita akan bahas nanti satu persatu yang 10 itu, dilaksanakan oleh masyarakat dengan 9 puncak. Maka disebutlah undang nan 9 pucuk. Wujudnya sama, yang 9 pucuk itu adalah 9 pelaksana utamanya, mulai dari rajo, alim ulama, sampai pedagang, bahkan sampai pemuda dan tukang. Kan ada undang-undang untuk permainan, begitu katanya. Iya. Nah, yang harus kita pahami adalah undang-undang yang dikatakan Limbago nan 10 itu. Limbago nan 10 atau 10 Limbago dalam undang adat Limbago itu dikatakan ada 4 undang, ada 4 kato, ada 2 cupak. Cupak itu takaran. Ya. Jadi ada 4 undangnya, ada 4 katonya, ada 2 takarannya. Nah, yang 10 itu dikatakan Limbago nan 10 itu dalam undang-undang adat Limbago. Nah, kita mulai dari 4 undang itu. Yang 4 undang yang pertama dikatakan undang tentang luha dan rantau. Nah, itu ada kita bahas minggu lalu. Kemudian ada undang tantang nagari. Apa syarat-syarat nagari? Kemudian ada undang isi nagari. Apa saja isi nagari? Kemudian ada undang 20. Nah, itu 4 undang yang dikatakan 4 dari Limbago pertama. Kemudian Limbago yang 4 berikutnya adalah 4 kato. Ini sudah sering dibahas ini. Apa itu 4 kato? Yang pertama kato pusako. Yang kemudian kato mufakat. Kemudian ada kato dahulu. Kemudian ada kato kudian. Nah, bisa kita bahas satu persatu nanti. Jadi 4 undang, ada undang luhak jorantau, ada undang tantang nagari, undang isi nagari, dan undang 20. 4 kato, kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, kato kudian. Kemudian 2 cupak. Cupak usadi dan cupak buatan. Nah, itu kerangka besar dari Undang-Undang Minangkabau yang dilaksanakan oleh 9 pucuk. Undang-Undang 9 pucuk artinya 9 pelaksana di tengah masyarakat, mulai dari rajo, pangulu, alim, manti, dubalang sampai anak muda di tapian. Nah, itulah rangka undang-undang yang seluruhnya lisan. Ada bunyinya begini. Ulama mudia kaulu mati disembai kantilan kanailah anak badabalang. Usako niniak nandaulu lai babuhu abakanakan kini menjadi undang-undang. Usako niniak nandaulu nan dibalun sabalun kuku na dikambang saleba alam. Walau sagadang di jolabu bumi jolangi ada di dalam. Nah, maksud dari 2 deret pantun itu adalah bahwa petuah-petuah dalam bentuk aturan lisan itu ada dalam pikiran dari para pemangku adat.
dari para guru adat dan para nenek mama. Karena apa? Karena selalu dituturkan dalam setiap pertemuan. Ya, setiap saat dikenakan istilahnya, dan menjadi undang-undang sehari-hari. Mulai dari undang Luhak Jorantau, di sana jelaskan bagaimana hubungan antara masyarakat di Luhak, bagaimana masyarakat di Rantau, dan apa aturan-aturan hubungan mereka itu. Kemudian apa aturan tentang sebuah nagari, beberapa sempat kita kutip waktu itu. Kemudian apa aturan isi nagari, itu semua hafal secara tuturan. Dan ada Undang 20 yang belum sempat kita bahas. Nah, kemudian ada Kato Pusako. Kato Pusako itu adalah petuah atau pikiran-pikiran nenek moyang atau para pendahulu pendiri Minangkabau itu yang sudah dibakukan sebagai pepatah petitih. Dan tidak bisa dirubah bunyinya. Ya. Misalnya undang dari musyawarah di Minangkabau. Mama kemenakan barajo ke mama barajo ke pangulu barajo ke mempakai barajo ke nanbana. Jadi nanbana badi sendirinya. Di sini ada undang tentang proses bermusyawarah. Ketika seorang kemenakan itu dia harus menurut apa yang diucapkan atau dikatakan oleh mamanya. Mamanya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh penghulu. Penghulu harus mengikuti apa yang disepakati dalam mufakat. Dan mufakat itu harus menurut apa kebenaran. Jadi akan terjadi sebaliknya nanti, mama akan dibantah oleh kemenakannya ketika dia tidak berjalan pada yang benar. Penghulu akan dibantah oleh mama kalau penghulu tidak berjalan tepat yang benar. Mufakat akan dibantah kalau tidak untuk kebenaran. Nah, itulah undangnya kemenakan barajo ke mama barajo ke penghulu itu. Semuanya harus untuk kebenaran. Karena intinya musyawarah adalah untuk kebenaran. Sebenarnya kalau kita gali itu dari perintah Al-Quran bahwa hanya boleh bermufakat atau berkolaborasi untuk kebenaran dan tidak untuk kebatilan. Nah, jadi undang-undang yang ada itu semuanya dalam bentuk tuturan. Ada sebagian yang sudah ditulis tapi sering disalahpahami oleh para pembacanya. Kecuali kalau sudah dibawa dalam rundingan adat, maka para penghulu akan bisa menjelaskannya. Maka dikatakanlah bahwa undang itu tapacinan alim, tapagang di penghulu ketika mereka sudah berunding. Begitu Aditya tentang undang adat Limbago dan Sapuluh. Baik, Mak, terima kasih. Baik, Maya, terima kasih, luar biasa. Semakin nyata bagaimana lengkapnya Minangkabau itu, Maya. Jadi bukan hanya bukan hanya pantun-pantun petata petitih yang mengandung nilai-nilai, tapi juga lengkap dengan segala aturan-aturan kehidupannya yang bernama Undang dan 10 ini gitu, Maya. Undang-undang di Minangkabau, baik. Nah, tadi sebelum berakhir sempat ini saya tangkap ada persoalan ini diwarnai oleh Islam semuanya, kan gitu ya. Lagi-lagi, ketika bicara Minangkabau susah sekali kita menghindari keterkaitan dengan Islam, Pak. Karena memang adat bahasa disara, syarat bahasa kita buah. Nah, namun yang ingin saya tanya, Mak, sesungguhnya ini tercipta pra Islam masuk atau pasca Islam masuk, Mak? Karena nanti akan coba kita hubungkan dengan pepatah kalau pitu adat nggak salah, syarak mengatu adat memakai, kan gitu Mak ya. Nah, bagaimana sekiranya ini sudah ada sebelum Islam masuk? Nah, nanti apa yang diungkapkan Islam apakah juga relevan semuanya dengan yang sudah ada sebelumnya? Ya bagaimana nih, Mak? Ada proses. Ya, kalau kita sepakat dengan ahli sejarah ada proses bahwa Islam masuk itu tidak menghapus semua adat yang ada. Dia mempertahankan uruf istilahnya, adat yang baik. Maka disinilah berlakunya adat basandi itu. Sandi itu kalau dari rumah gadang, dia tidak dibangun lebih dulu. Rumah itu berdiri dulu. Tiangnya itu baru dicarikan batu tempat tiang itu berdiri. Ya.
Jadi tiang itu sudah berdiri, sudah disusun tonggak-tonggak rumah gadang itu, dicarikan batu untuk tiap tiang itu. Sandi itu datang kemudian di bawah tiang. Dia tidak menyatu, dia batu yang loyal terhadap tiang ini. Dia tidak berhubungan mati. Nah, sandi di sini seperti itu. Islam datang memperkuat adat yang dianggap benar dan berangsur-angsur mengurangi adat yang tidak disetujui Islam. Kalau kita lihat perjalanan Islam di Minangkabau, abad ke-11 itu sudah ada seorang ulama besar, Syekh Burhanuddin dari Kuntu Kampar, yang membawa fikih Islam itu ke Minangkabau. Ya, walaupun isinya lebih banyak tasawuf, tapi dari sanalah banyak sekali tuturan adat itu yang berisikan Islam. Bahkan kata-kata dalam tuturan adat itu sebagian besar adalah tuturan Islam. Kata pituah itu sendiri dari bahasa Arab, fatwa. Fatwa ulama. Kemudian dalam urutan para pemangku adat, ada orang nampe jinih untuk penghulu, ada orang jinih nampe untuk para alim ulama. Ada imam, tuanku, katik, bila, padi, dan banyak perangkat adat itu yang mengambil nama ulama. Ya. Jadi ketika lahir pernyataan adat Basandi Sara itu, bukan adat itu lahirnya dari Sara saja, tidak. Adat itu sudah ada sebahagian dulu, kemudian datanglah sendi memperkuatnya, tempat berdirinya. Dalam bahasa agama, uruf ya, adat yang diperkuat oleh perintah agama. Kita sudah bahas juga tentang adat-adat yang diperkuat oleh agama itu. Ya, sebagian besar adat manusia ini kan sudah ada secara naluriah. Adat itu kebiasaan. Ketika kebiasaan itu benar dan baik menurut agama, agama akan kalau bahasa Minangnya apa ya, menerimanya atau mengukuhkannya sebagai aturan yang benar. Apa contohnya adat kebiasaan yang sudah benar yang kemudian diperkuat oleh agama? Adat tentang musyawarah. Musyawarah itu sudah ada dalam masyarakat Minang sebelumnya. Kemudian diperkuat oleh agama dengan bagaimana bermusyawarah dalam Islam. Musyawarah untuk kebenaran. Maka lahirlah petuah mupakat itu barajo kanan bana. Jadi tidaklah mupakat namanya kalau tidak untuk kebenaran. Jadi seluruh adat yang dikukuhkan atau diperkuat oleh agama, itulah yang dikatakan adat Basandi Sara. Ada petuahnya juga bahwa adat di Sara di Minangkabau surpowau aju tabiang. Sanda menyanda keduanya. Kata-kata sanda menyanda ini saling memperkuat. Adat memperkuat bagaimana agama itu bisa dilaksanakan, dan agama memperkuat adat yang dianggap sudah sejalan dengan agama. Masuklah di sana musyawarah, masuklah di sana kasih sayang, masuklah di sana tanggung jawab, masuklah di sana kejujuran, masuklah di sana adat yang sabana adat itu. Adat yang sebenarnya adat itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita berbuat baik kepada manusia dan kepada alam sekitar. Nah, itu yang dikatakan adat sabana adat. Ketika perilaku yang sudah baik di antara manusia itu dikukuhkan oleh Islam. Ya, barangkali ada yang mengatakan bahwa orang Minangkabau itu sudah beragama Islam sejak Nabi Adam. Itu tafsir boleh saja. Boleh saja ya, Pak. Jadi, kita tidak punya catatan yang jelas sejak kapan adat Minangkabau itu dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Tapi kita punya catatan yang jelas tentang datangnya Islam di Minangkabau. Paling tidak Islam datang di Minangkabau itu sekitar abad ke-9 Masehi atau sekitar abad 200 Hijriah.
Kemudian ada Syekh Kuntu Kampar pada abad keempat Hijriah. Dari Kampar dia mengajar ke Batu Ampa sampai ke Bonjol sampai ke Pariaman. Itu abad ke-11. Sekitar 6 abad sebelum Syekh Burhanuddin Diulan. Jadi begitu, Aditya. Jadi benar pernyataan bahwa adat itu ada sebelum Islam. Dan Islam datang memperkuat adat yang selaras dengan Islam. Baik. Makanya dia sanda menyanda ya, Mak ya. Nah, sanda menyanda. Jadi tidak ada yang menghilangkan, tapi hanya menyesuaikan barangkali begitu ya, Mak, maksudnya ya. Iya. Baik. Nah, kemudian ini, Mak. Jadi undang-undang adat itu diwujudkan dalam Lembaga 10 gitu ya, Mak ya. Yang dilaksanakan oleh 9 pucuk sebagai pelaksana utama. Nah, yang tadi kan disebut bahkan di undangan pertama itu ada luak dan rantau. Nah, kita kan selama ini juga dapat gambaran, Mak, kalau antara luak dan rantau itu berbeda, ya. Di mana dikatakan luak Bapak Ngulu, rantau Barajo, kan gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, tentu perbedaan seperti ini juga akan mewarnai aturan-aturan ya, kemudian juga undang-undang yang akan diterapkan di masing-masing antara luak dan rantau ini. Nah, pertanyaannya, Mak, apakah Lembaga 10 ini diterapkan untuk seluruh wilayah Minangkabau kah? Atau ini hanya menjadi sebuah acuan utama kemudian nanti diterjemahkan oleh masing-masing nagari dalam adat salingkan nagarinya, seperti apa, Mak? Jadi undang luak dan rantau yang jadi pembicaraan kita itu adalah salah satu undang yang memberi tatanan berkehidupan masyarakat. Nah, ketika sebuah nagari sub Minangkabau itu, atau kalau di luar Sumatera Barat namanya desa, sebuah desa itu akan menganut sistem kepemimpinan penghulu, mereka akan punya pimpinan penghulu-penghulu. Ada nagari yang menganut dua-duanya. Mereka punya penghulu, mereka juga punya rajo. Oh ya. Raja. Dan mereka punya hubungan harmonis. Nah, kalau ada yang ingin meneliti, saya bisa tunjukkan tidak kurang sekitar 20-an nagari yang punya rajo dan juga punya penghulu. Nah, di antara dua itu yang tertinggi siapa, Mak? Begini, ketika nagari itu menganut azas penghulu saja, maka mereka punya dua kalarasan namanya. Betul. Ada kalarasan Bodhi Caniago, ketika penghulu itu tingkatannya sama. Dia adalah wakil-wakil kaum yang ada di nagari. Itu Bodhi Caniago. Nah, ketika mereka menganut kalarasan yang kedua, Koto Piliang, mereka bertingkat. Ada tingkatannya. Bajanjang naik, Batanggo turun. Nah, itu ada undangnya masing-masing kalarasan itu. Nah, ketika mereka menganut sekaligus kepenghuluan dan rajo, nah dalam susunan itu mereka gabunglah namanya, ada lareh nan bonta, ada lareh nan panjang, ada lareh Koto Piliang, ada lareh Bodhi Caniago. Nah, rajanya punya posisi, penghulunya punya posisi, mereka punya sistem komunikasi satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, mereka punya posisi masing-masing. Ya. Misalnya untuk peresmian sebuah masjid, kalau sudah dibangun, siapa yang akan menegakkan masjid itu? Penghulu, karena penghululah yang punya anak kemenakan. Siapa yang akan meletakkan batu pertamanya? Penghulu menyerahkan itu kepada rajo. Karena rajo yang punya ulayat. Penghulu tidak punya ulayat. Penghulu cuma punya pusako. Jadi rajo punya ulayat kerajaan, penghulu punya pusako. Yang punya ulayat itu kaum. Nah, mereka punya hubungan harmonis satu sama lain. Saya meneliti beberapa nagari yang seperti itu luar biasa. Rajonya menghormati penghulu, penghulunya menghormati rajo karena mereka punya posisi dan kewenangan masing-masing.
ketika akan perang misalnya, penghulu tidak ikut-ikut karena perang itu urusan rajo. Masa ketika masih ada perang antar nagari, ya kita harus terbuka mengatakan kepada masyarakat, karena masanya ketika nagari antar nagari itu juga perang. Jadi pernah ada pertikaian gitu ya, Mak ya? Betul, memperebutkan batas tanah segala macam. Nah, gitu. ketika akan terjadi perang, itu rajo yang berperan untuk membuat barisan. Tapi ketika masa damai, ketika akan mengadakan ale atau akan mengadakan pasar misalnya, penghulu yang menentukan itu. Nah, itu sejarah nagari-nagari tertentu seperti itu. Jadi yang dikatakan luhak penghulu rantau barajo itu, luhak yang tigo itu ada penghulu, ada yang menggunakan ukuran penghulu, kepemimpinan penghulu, ada juga yang menggunakan kepemimpinan rajo. Yang di luar nanti go itu, Mak? Ada yang gabungan kedua-duanya. Dan di daerah rantau juga begitu. Misalnya di daerah Alam Surambi Sungai Pagu, sana ada rajo. Alam Surambi Sungai Pagu. Tapi di sana juga ada penghulu. Penghulunya juga punya hubungan dengan rajo dengan sistem masing-masing nagari. Itulah adat seringkan nagari mereka. Jadi tidak ada permisahan fisik yang terlalu kontras antara luhak dan rantau, walaupun dikatakan luhak itu luhak nantigo, ya. Atau rantau itu di luar luhak. Di dalam luhak juga ada rajo, di rantau juga ada penghulu. Begitu. Nah, ini apa baru nih, Mak? Ini paparan baru nih, Mak, bagi sebagian, ya mungkin sebagian udah paham, tapi karena selama ini memang seakan-akan sudah sudah diklaim bahwa luhak, penghulu, rantau, barajo itu sering sekali saya dengar, Mak, dan itu seakan-akan jadi fatwa gitu. Tapi sekarang Mama justru ini menyatakan bahwa ternyata di luar pun ada rajo, di rantau pun ada penghulu. Nah, ini jadi makin menarik juga nih, Mak. Jadi bagaimana sih sesungguhnya oke lah, nanti mungkin sistem pemerintahan ya, Pak, yang kita masuk lain. Sistem pemerintahan mungkin kita bahas dalam tempat bagian lain. Yang sederhananya begini, bahwa proses pembentukan Minangkabau itu tidak sekali jadi. Ada proses yang berjarum berkelindan, berjalan berabad-abad. Jadi ketika Anda undang adat tentang luhak dan rantau itu tidak saklek atau tidak rigid, tidak mati batas antara luhak dan rantau itu. Ini jadi pemikiran juga, Pak. Mumpung kita masih di undang luhak dan rantau ya, 4 undang itu undang luhak dan rantau, negari, isi negari, dan Undangan 20. Nah, luak dan rantau ini juga, Pak. Kenapa harus ada pemisahan istilah satu luak, satu rantau gitu? Apakah ini memang ada hubungan dengan maaf, ini saya apa nih, Pak? Sepintas, Mak. Persoalan pegaruyuang gitu loh, Mak. Masuk ke luak, apakah memang ada seperti itu atau karena apa nih, Mak? Ya sebenarnya kan kenapa tidak semuanya Minangkabau saja gitu loh, Mak? Apakah kenapa tidak luak saja gitu ya? Kenapa tidak rantau mungkin di luar pulau udah nyebrang, oke lah rantau. Ini di tanah yang sama, di satu yang sama, di satu lokasi yang sama, dibedakan ada luak dan ada rantau. Dan ini kan seakan-akan walaupun ini simple sederhana, Mak, tapi ketika kata-kata sudah dibedakan tentu juga akan memancing sebuah rasa-rasa perbedaan. Wah, ini kita bukan asli orang Minangkabau nih kalau gitu. Ya, ini yang harus gimana, Pak? Nah, itu dia. Ini yang harus diluruskan. Ya. Bahwa luhak dan rantau itu tidak terpisah. Rantau itu hanya tempat baru yang dikembangkan oleh masyarakat. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Ya. Kampung tempat saya menginap sekarang namanya adalah Pauah. Nagari Pauah. Ya. Nagari Pauah ini, apakah ini nagari luhak? Tidak, ini nagari rantau. Ya. Tapi Pauah ini dikembangkan oleh masyarakat yang datang dari Sanyang-Baka, yang datang dari Singkara. Ya. Maka nagari mereka di luhak adalah di Sanyang-Baka, di Singkara, di Pubuang Tigo Bale. Kemudian mereka memperluas nagari mereka ke Pauah 9, Pauah 6 sampai Bale.
Jangan dikatakan orang Pauh bukan orang Minangkabau, orang Minangkabau ya. asli ini. Ya. Mereka punya belahan namanya di Sanembaka, di Singkara, di Luhak Tanah Datar. Ya. Rantau dari Sanembaka itu ke Pauh, ke Koto Tengah, ke Kudanji dan seterusnya. Oh gitu. Jadi siapa yang ada di Pauh itu orang Sanembaka, orang Singkara, orang Kubang Tigo Baleh yang merantau gitu memperluas wilayahnya. Dan seluruh rantau juga begitu. Negeri Sembilan di Malaysia itu suku-suku mereka itu berdasarkan kampung yang nagari yang ada di 50 kota. Ada suku Simalanggang, ada suku Taeh, ada suku Payokumbuh. Nah, datanglah ke negeri Sembilan itu. Mereka tidak mengatakan mereka bukan orang Minangkabau. Kami orang Minangkabau. Kami merantau ke negeri Sembilan dan ini negeri Minangkabau. Maka rantau itu negeri Minangkabau. Luhak itu negeri awal orang Minangkabau. Nah, tapi kenapa, Mak? Kalau memang itu bisa pahami. Akhirnya dapat gambaran bahwa beda antara ya. Jadi tidak ada beda antara orang Sanembaka dengan orang Pauh. Adatnya itu juga, karena orangnya itu juga. Baik, ya. Cuma satu daerahnya di Sanembaka dia di Luhak, satu daerahnya di Pauh dia di rantaunya. Baik, mungkin bisa saya tarik garis, kita simpulkan kalau gitu bahwa rantau ini hanyalah sekedar tempat perluasan gitu ya, Mak ya. Tempat perluasan bagi perkembangan orang-orang yang berkembang di Luhak yang barangkali ingin suasana baru, tempat baru, ataupun juga mata pencarian baru, atau karena memang Luhak sudah semakin sempit, akhirnya diperluas ke rantau kan gitu, Mak. Nah, tapi yang jadi Mak, yang jadi mikiran juga, kalau memang bahwa rantau bukan memang diakui dari beberapa literasi yang saya baca, kemudian juga dari informasi para pemangku adat, bahwa memang rantau itu juga berasal dari luar kan ya, Pak ya. Katakanlah belahannya seperti saya, mungkin saya di Sanembaka umpamanya begitu ya, di lingkaran Danau Singkara. Nah, kemudian turun dia ke Kota Tengah dan ke Pauh dan sebagainya. Nah, tapi kenapa untuk persoalan pimpinan jadi berubah gitu, Pak? Jadi berubah dan itu dinyatakan, walaupun mungkin ada sebagian yang menganut tetap dia pakai penghulu, tapi seakan-akan ini didengungkan terus ini, Mak. Sampai sekarang saya dengar Luak apa penghulu, rantau Barajo. Nah ini kenapa tidak semuanya penghulu saja gitu lah? Kenapa harus jadi perubahan? Padahal mereka kan membawa dengan orang yang sama, kemudian dengan sistem yang sama, tentu juga dengan aturan yang sama. Tapi kenapa jadi perubahan akhirnya, Mak? Ada apa nih? Jadi proses ketika orang Minangkabau itu rantau memperluas wilayah. Tadi bukan rantau zaman modern ya. Rantau zaman modern dia tidak memperluas wilayah. Iya. Nah, ketika sebentar, Mak, saya potong, Mak. Berarti bisa dibilang ekspansi juga, Mak ya? Rantau itu ekspansi dari luar. Kita tinggalkan dulu kata ekspansi. Ketika mereka merantau itu ada undangnya. Baik. Nah, karena tadi ungkapan Mama karena katakan bukan rantau untuk seperti tinggal sekarang saja, tapi memperluas. Nah, bahasa memperluas ini kan bisa diartikan nanti semacam. Begini. Oke. Nah, ini harus kita dudukkan supaya tidak ada salah paham. Iya, benar. Kita ambil contoh yang paling kita pahami karena saya tinggal di Pauh, saya tahu orang Pauh itu banyak yang dari Sanembaka balahannya. Nah, ketika mereka datang dari Sanembaka itu, dia merantau atau menambah dusun nagarinya di koto nagarinya di Pauh. Di Pauh sudah ada masyarakat yang tinggal di sana terlebih dahulu. Dan kebetulan mereka punya rajo misalnya. Nah, di sana berlaku undang Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang datang itu inggok mencakam tabang basi tumpu, istilahnya mereka harus berasimilasi. Mereka akan melakukan musyawarah bagaimana membentuk nagari baru ini, karena ada yang datang dari Dare, ada yang sudah duluan tinggal di rantau. Yang sudah duluan itu tuh orang Minang juga? Ada yang punya rajo. Iya, punya rajo. Berarti orang Minang juga?
Ya, kita harus ingat juga sejarah ketika kerajaan di pusat dari itu mengirim keluarga atau bagian keluarga mereka untuk memimpin masyarakat tertentu. Iya, Bahkan iya. sampai ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Sarawak, sampai yang mendirikan kota Manila itu adalah seorang rajo, namanya Rajo Sulaiman. Dikirim oleh kerajaan untuk memimpin. Kerajaan Pagaruyung maksudnya, Mak? Iya, ada kerajaan Pagaruyung, ada kerajaan Bukit Batu Patah. Yang lebih tua dari itu yang mengirim katakanlah mungkin panglimanya atau tokohnya untuk memimpin negari-negari tertentu sampai mendirikan kota Manila. Itu diakui dunia loh itu. Itu masih di zaman Sulaiman itu keturunan Minangkabau yang mendirikan kota Manila. Oke. Rajo Bagindo yang mendirikan kerajaan Sulu. Nah, ketika mereka datang, ada masyarakat di sana, mereka memimpin, mereka jadi rajo di sana. Dan itu juga terjadi di Rejang Lebong, di daerah Bengkulu sana. Nah, artinya apa? Yang memimpin di daerah baru, katakan tadi kita ambil contoh Kota Tangah atau Pau, itu mungkin sudah ada rajo dulunya. Ketika datang rombongan baru yang merantau dari Sanyambaka, mereka berkomunikasi, ya kita buatlah sistem kita, ada rajo, ada penghulu. Karena kami yang datang dari Sanyambaka ini punya urutan penghulu, dan di sini sudah ada rajo lebih dahulu. Jadi ini proses yang panjang tentu saja ya, tidak sekali jadi. Iya. Ini butuh apa khusus juga nih seperti ya. Butuh proses khusus. pembentukan Iya, rantau. nagari itu kan ada namanya Malaco Menaruko ya. Iya, baik. Ketika yang akan merantau itu mereka membentuk pemukiman baru itu namanya Malaco Menaruko, Malambang, Malate segala macam. Maka terbentuklah yang pertama itu Tarata. Tarata kemudian menjadi dusun, dusun menjadi koto, koto menjadi nagari. Nah, ada syaratnya masing-masing itu. Ketika Tarata itu mereka hanya membuka lahan. Baik, Mak. Barangkali ini nanti dia di sesi apa ya, Mak ya? Di sesi pembentukan nagari. Teritorial Minangkabau. Kita coba melihat, Mak. Nah, kita kembali nih ke Undang Luak dan Rantau nih, Mak ya. Undang Luak dan Rantau nih atau 4 undang ini. Nah, kalau tadi sudah terbuka bahwa ternyata persoalan rantau dan luak itu bukanlah suatu yang prinsipil berarti kalau gitu ya, Mak ya. Artinya hanya perluasan tempat tinggal, perluasan tempat usaha ya, perluasan katakanlah Menaruko daerah-daerah baru ya, Mak ya. Tapi yang di bawah tetap Minangkabau gitu ya, Mak. Nah, sekarang Mak, apa saja tuh yang terkandung di dalam Undang-Undang Luak dan Rantau ini, Mak? Karena tadi katakan 1 dari 4 undang itulah Undang Luak Rantau, Undang Nagari, Isi Nagari, dan Undang 20. Mungkin kita bisa kupas satu persatu, Mak. Silakan, Mak. Tuturannya banyak itu, panjang tentang Undang-Undang Luak dan Rantau itu ketika bicara tentang bagaimana posisi seorang penghulu, bagaimana posisi seorang rajo. Ada misalnya bab terpentingnya tentang bagaimana mendirikan seorang rajo, bagaimana mendirikan seorang penghulu. Nah, ada undangnya, tagak penghulu sapakat kaum, tagak rajo sapakat alam. Itu petuah adatnya undangnya. Sebuah nagari misalnya, ketika nagari, kita ambil contoh nagari Lubuk Lintah lah, tempat saya tinggal ini. Nagari Lubuk Lintah ini kebetulan datang rajo dari Dare dan masyarakat di sini belum punya suku. Maksudnya datang penghulu atau rajo, Mak? Dari Dare? Ketika datang hanya satu orang utusan ke masyarakat baru, dia jadi rajo. Oh, gitu. Dikatakan itu Oke. daulat. Ada daulat, ada yang pituan. Ketika daulat itu datang perintah dari kerajaan pusat atau dari Pagaruyung lah misalnya. Datang daulat. Nah, dia menjadi rajo di nagari baru, sepakat orang sanagari Lubuk Lintah ini, maka dia jadi rajo. Nah, beda dengan penghulu. Penghulu itu kepemimpinannya bukan
masyarakat keseluruhan, tapi masyarakat satu kaum yang ada hubungan darah dalam satu suku yang Malaco membuka taratak baru, pemukiman baru. Mereka satu kaum itu sepakat memilih pemimpin mereka. Jadi penghulu itu lahir dari kesepakatan kaum-kaum yang ada, maka dalam satu negari bisa banyak penghulu karena ada banyak kaum. Tapi kalau rajo, satu negari hanya satu boleh. Karena harus sealam negari itu mengakui dia sebagai rajo. Nah, bagaimana memilih rajo? Ada pula undang-undangnya itu. Ada undang bagaimana menegakkan rajo. Apa yang bisa diberikan rajo kepada negari itu sehingga masyarakat mau menjadikan dia rajo. Baik, baik. Nah, kita coba lihat Mak sedikit Mak tentang penghulu dan rajo ini Mak ya. Arti ketika kita bicara luak dan rantau sepertinya memang identik sekali dengan penghulu dan rajo ya Mak ya. Nah, kalau penghulu kalau tidak salah dulu dia itu merupakan utusan ya Mak ya dari kaum ya Mama berkumpul di kerapatan Nini Mama, kemudian kerapatan Nini Mama memilih kalau nggak salah seperti itu yang kita tangkap waktu itu Mak. Jadi penghulu, salah satu jadi penghulu Mak ya. Nah, bagaimana dengan rajo sendiri Mak? Nah, ini memang masih apa? Karena selama ini pemahaman rajo kalau kita apa ya, kita identik dengan kata-kata raja itu biasanya kan boleh dibilang titisan gitu ya Mak ya. Memang udah takdirnya jadi raja gitu lah, karena memang keluarga aja semuanya gitu, nggak dipilih. Tapi ya, ini gimana Mak? Hampir sama saja dengan penghulu sebenarnya. Rajo itu dia punya garis keturunan atau ranji sebagai penguasa. Kenapa dia ditakdirkan punya kekuasaan? Yang pertama tentu dia punya kekayaan, punya pasukan. Ya, misalnya ya. Pada abad ke-10 lah kita perkirakan di daerah Lintah tempat saya tinggal sekarang itu ada sekitar 4-5 rumah orang baru buka tanah. Lalu lewatlah seorang utusan rajo di kampung itu. Apakah kalian sudah punya pemimpin atau belum? Belum, kami masih berdiri masing-masing di rumah kami masing-masing. Lalu dilaporkan oleh utusan ini ke kerajaan, ada sebuah nagari di Lubuk Lintah itu belum punya pemimpin. Dikirimlah oleh kerajaan calon pemimpin ke sana supaya mereka tidak berkelahi, gitu kira-kira ya. Tidak berebutan yang 5 rumah tadi. Nah, datangnya utusan dari kerajaan itu dinamakan daulat. Daulat yang diperintah oleh kerajaan untuk memimpin di daerah Lubuk Lintah yang 5 rumah yang terpisah agar mereka tidak berkelahi. Nah, dengan apa? Dengan kekayaan dan dengan pasukan tentu saja, dan dengan janji untuk mengamankan mereka yang tinggal di situ. Nah, di sanalah terbentuk namanya rajo. Rajo itu akan memberi perlindungan, akan memberi pengamanan untuk daerah itu. Dia menjadi rajo terhadap orang yang berbeda. Nah, lain dengan penghulu. Penghulu itu ada dalam kaum yang sudah jelas, ketika mereka akan pergi membuka lahan baru, mereka bawa rombongan, pemimpinnya itu menjadi penghulu. Kita bukalah taratak baru di sini, dan mereka nanti berkomunikasi dengan taratak sebelahnya, ini suku pertama, ini suku kedua. Ketika sudah ada 4 suku, mereka membuat nagari baru. Ketika sudah sampai suku, mereka bikin nagari baru, dan mereka sepakat untuk menjadi satu kelarasan. Apakah kelarasannya setingkat Bodi Ceniago atau kelarasan yang bertangga-tangga atau pilihan. Kalau di daerah itu sudah ada rajo, mereka bisa komunikasi, mereka bentuklah kelarasan yang bersama, kesepakatan bersama. Kira-kira begitu. Banyak diminta karena mereka dalam yang sama. Undang, penghulu, dan rajo itu. Baik. Jadi undang itu kesepakatan-kesepakatan saja yang kemudian mengkristal menjadi tuturan bersama.
baik. Baik, Mak, menarik, Begitu, Mak. Adik. Iya. Oke, Mak, ini sepertinya ada yang mau bertanya, Mak. Ada yang masuk ini di line telepon Iya, kita. iya. Di ujung waktu kita coba terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ini Desi Bandapuru ya, Oh, Bu. Bu Desi. Ya, oke, benar buat. Di apa di Bandar Purus sih, Pak. Silakan ini Desi ke Dari Pak. tadi Uni mana mama pada tua tadi baca Halo? pandang lebar ada awak kan. Ya, sebentar. Aiko yang kau ni tanyuan sama datuk aja. Heeh. Di tengah masyarakat sini itu nani bombo baa kelangsungan adat Minangkabau untuk selanjutnya, Pak. Kurang kini maminantu kini nak do maminang pakai mama dari kedua belah pihak tu nyembal baretongnya mak. Iya, iya. Pak cari itu mak. Kan kontan kini nak do bawa bario do mak. Ala baralik saja beko dia jeng tahu bantu mau undang orang tu mak. Mak tu mak ada kelangsungan dia wak tu mak. Oke. Nak do babako besok kan do bako mama namanya barang sumando pai maminang mo iko nak do nyor tong baduo kedua belah pihak nang kontan tu mak. Iya. Kadang Ayo lah mak itu saya dulu mak. jadi ini Desi. Mohon maaf Adit. Yuk, ini Desi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Desi di Bandar Purus, Pak Mak Tuanku. Nah, ini menarik juga nih, Mak. Memang belakangan, walaupun ini sepertinya apakah nyangkut nanti dengan ini ya, apa kita dengan undang-undang kita, tapi yang jelas ini perlu dijawab, Mak. Silakan, Mak. Iya, kita harus mengurut dada dengan keadaan itu, Adit. Iya. Memang ada kata-kata lama yang terbukti sekarang. Bakali katimuno tatahalah masimpayalun. Tak sebuah jadi. Kok dibuka pusakolamo, buka tarikh nan tabalun, lah banyak ragi nan berubah. Artinya apa? Memang sudah banyak perubahan dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena posisi atau peran mama itu tidak lagi sebagai pembimbing kemenakan. Kenapa? Ya, sebagian besar karena perubahan sistem ekonomi kita. Ya. Sistem ekonomi kita tidak lagi sistem ekonomi agraris yang bersandar kepada harta pusaka. Tidak lagi ke sawah ke ladang. Kemenakan itu dia sudah punya penghasilan sendiri yang tidak terkait dengan seorang mama. Kalau zaman ketika agraris, mama itu yang menguasai harta pusaka, tempat kemenakannya bertanam padi, hingga dia bisa membimbing kemenakannya. Sekarang tidak, kemenakannya sudah punya mata pencarian sendiri dan mamanya sudah tidak punya kekuasaan dalam sisi membimbing secara ekonomi lagi. Nah, itu perubahan itu menjawabkan mama ini seperti ada dan tiada saja dalam kehidupan orang Minangkabau masa sekarang. Iya. Ya. Apalagi ketika keluarga inti isinya hanya bapak, ibu, dan anak. Mama tidak terlibat lagi dalam keluarga inti itu. Nah, tinggal kita, apakah kita akan tetap mempunyai hubungan dengan mama atau tidak. Kalau itu tergerus terus ya lama-lama akan dilupakan. Saya punya banyak data baru tentang perubahan itu. Nah, barangkali ada masanya nanti kita legowo orang Jawa terpaksa nyerah relasi atau hubungan antara mama dengan kemenakan menentukan lagi. Ya. Nanti hanya hubungan sekadar seremonial atau hubungan batin saja. Minangkabau sebenarnya tidak memaksakan itu. Sebab undang adat dan sabana adat bukan menentukan mama harus selalu jadi rajo kemenakan. Dan sabana adat itu sebenarnya ketika barajo kanan bana, ketika kebenaran masih tetap ditegakkan, mama mengalah untuk tidak terlalu mencikaroi kemenakan. Ada masanya Minangkabau nanti
mama pun dilupakan. Tapi kalau kebaikan masih tetap dipertahankan, insya Allah Minangkabau masih ada. Ini kok jadi Saya tidak terlalu memaksakan itu, Bung iya Adit. iya 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 iya. Memaksakan mama. Ada penelitian saya mungkin agak mengejutkan bagi masyarakat. Generasi baru Minangkabau tidak bisa lagi membedakan antara mama dengan bapak. Dan saya sudah menemukannya, Mak. Saya sudah menemukannya pribadi, pengalaman pribadi nih, Mak. Itu penelitian bahasa. Begini, Bung Ade. Iya. Kita pindah sedikit ke jalur lain. Ya. Baik. Penelitian bahasa. Ada seorang putra Minangkabau di rantau. Dia memanggil om kepada mamanya. Saudara laki-laki ibunya adalah omnya. Kemudian dia memanggil om juga kepada saudara bapaknya. Pak Ete, Pak Adangnya dia panggil om. Iya. Ketika ditanyakan apa beda om yang saudara ibu dengan om yang saudara bapak, dia tidak bisa membedakan. Iya. Jadi semua sudah jadi om. Bapaknya om, mamanya om. Iya. Ketika itu nanti dilaksanakan di rumah gadang, deretan mama rumah dengan Sumando tidak bisa lagi dibedakan. Semuanya jadi om. Iya. Baik. Kehilangan identitas materialnya. Memang saya tidak terlalu memaksakan itu harus bertahan. Yang harus bertahan adalah nilai-nilai Keminangkabauan yang hakiki. Dari yang apa itu? Yang menjaga hubungan baik antar manusia, yang menjaga ruh Islam di dalamnya, nanbana itu. Ya, mungkin saja nanti mama dan bapak itu terpaksa duduk sejajar. Dalam satu barisan. Minangkabau sudah tidak mengerti lagi mama dan bapaknya. Tapi jangan sekarang lah. Bisa jadi. Selagi saya hidup, saya akan tetap menjaga itu. Bahwa Sumando dan mama rumah itu duduknya berbeda. Aja. Ya, kalau Sumando dan mama rumah. Untuk Bu Desi ini, Bung Adit. Iya, Mak. Untuk Bu Desi. Selagi dia masih mengundang mamanya, berarti dia masih mengakui mamanya. Tapi kalau dia sudah tidak lagi mengundang mamanya, berarti sudah tidak mengakui Minangkabau lagi. Baik. Sekarang kalau meminang itu kan tinggal bapak dan ibu saja, Bung Adi. Iya. Udah banyak fakta, banyak kasus seperti Pak. Ada tapinya. Beberapa nagari, termasuk di kampung saya, di nagari saya, harus ada surat persetujuan dari mama ketika akan menikah. Oh gitu. Baik untuk laki-laki, baik untuk perempuan. Itu masih ada usaha untuk memberikan eksistensi untuk seorang mama. Iya. Ya, nagari lah yang akan menentukan apakah adatnya masih akan dipertahankan atau akan dibiarkan hanyut. Barangkali begitu. Baik. Ini memang pertanyaan yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat menusuk ini, Mbak ya. Dan diakui itu tidak diakui itu fakta hari ini seperti itu, Mbak ya. Bahkan saya takutnya nanti ketika kita bicara adat Minang, kita hanya bicara tentang nostalgia, Mbak. Gitu. Ya, sebenarnya kajian kita hari ini bisa sampai pada hal yang relevan. Masih adakah yang relevan dalam undang-undang Minangkabau itu? Iya. Tapi itulah, Mak. Sepertinya ini kita akan masuk di part 2 nanti, Mak. Karena ini udah pukul 9 tanpa kita sadari. Baru kita memprolog tentang tentang undang-undang adat saja. Belum lagi masuk kepada isinya. Kita udah sampai di akhir, Mak. Jadi barangkali dengan berat hati kita akhiri dulu, Mak Tuanku, dan insya Allah di minggu-minggu berikutnya kita akan sambung terus. Tadi sudah sampai luak dan rantau. Mungkin besok tentang undang-undang nagari, undang-undang isi nagari, dan undang-undang nan 20 ya. Seperti yang Mak Tuanku katakan tadi, saya sepakat, Mak. Kalaupun nanti simbol keadatan, katakanlah nanti atau simbol adat Minangkabau itu tidak hanyut oleh sakali ai gadang sakali titian barali Mak ya. Kalaupun itu, tapi minimal seperti ini, seperti nilai-nilai yang ada dalam undang-undang Minangkabau ini harus tetap terjaga, karena disinilah sesungguhnya jati diri Minangkabau itu, kalau menurut versi saya gitu, Mak ya.
di nilai-nilai Minangkabau itulah jati diri Minangkabau sesungguhnya gitu loh. Saya sepakat, Bung Adit, bahwa yang kita pertahankan bukan label atau lambang, tapi yang kita pertahankan adalah nilai. Bahkan saya sejak awal setuju ikut acara ini ketika Bung Adit ingin membongkar nilai-nilai Minangkabau yang mungkin masih bisa kita lanjutkan. Iya, karena saya beranjak dari sebuah teori budaya juga nggak salah, bahwa budaya itu kan kesepakatan kalau nggak salah ya, Mak. Kesepakatan. Betul. Kesepakatan konsensus sebuah koloni. Nah, dan kita tidak bisa pungkiri hari ini ketika generasi milenial kita sudah sepakat mengatakan bahwa yang dari seberang itu yang bagus gitu ya. Yang dari itu yang bagus, dan mereka udah mewarnai diri mereka. Apakah cara mereka bersapa, apakah cara mereka menggunakan rambut dan segala macam, budaya harian mereka sudah berkiblat ke sana. Nah, bagaimana kita menutup mata? Sementara kita sendiri tidak memperlihatkan mana yang kita lanjutkan. Nah, ketika ini bertahan terus dan pada akhirnya Minangkabau hanya tinggal nama, saya bilang tadi, artinya dalam artian simbol ya, Mak ya. Kita mau apa gitu loh, Mak. Yang gitu ya. Iya, ketika Minangkabau hanya tinggal kenangan gitu ya, dalam artian simbol, dalam artian lembaga-lembaga adat dan segala macam, ya. Beda kalau nilai-nilai, ya Mak. Kalau nilai-nilai bisa kita pertahankan, karena sesungguhnya ya wujud boleh berubah, tapi nilai tetap abadi, kan itulah yang kita harapkan ya Mak ya. Betul sekali. Iya. Saya setuju. Sebagaimana mungkin dulu di Islam sendiri, kalau Nabi dulu pakainya seperti A, sekarang tidak harus seperti A gitu ya Mak ya. Kan wujudnya berubah ya Mak ya. Tapi nilainya tetap, imannya tetap itu ya Mak. Gitulah. Kira-kira analogi saya seperti itu. Penampilan saya mungkin dibahas selintas. Iya betul. Penampilan seorang Mama. Asli seorang Islam atau asli seorang Minangkabau. Iya. Ini adalah huruf, ini adalah adat yang dikembangkan. Peci ini bukan peci milik orang Minangkabau dan bukan peci milik orang Islam. Tapi ketika saya pakai ini sekarang, orang mengatakan inilah Islam. Nilainya apa? Nilainya adalah nilai ketika ini menjadi kebiasaan orang pergi sholat. Oke, baik. Berarti akhirnya memang budaya itulah kesepakatan gitu ya, Mak ya. Kesepakatan. Nah, cemas kita, Mak. Kalau nanti seandainya generasi milenial kita hari ini udah sepakat saja mengatakan bahwa budaya yang mereka sukai makanan itu bukan yang dari dalam, tapi dari luar. Artinya di mana Minangkabau? Mudah-mudahan ada yang bisa kita bongkar sedikit demi sedikit untuk kita wariskan. Ya, insya Allah, Mak ya. Oke. Baik, Mak Tuanku, terima kasih Mak untuk waktunya pagi ini, Mak ya. Semakin lama ini kita sepertinya memang semakin jadi seorang pembongkar nih, Mak. Dan itu harus dilakukan ya biar jelas hitam putih ini Mak, duduk tegaknya di mana gitu ya, Mak Tuanku ya. Ya, petuahnya kan ada. Tugas kita membangkit batang terendam. Ada yang sudah terendam, ada yang sudah tertutupi oleh zaman. Untuk kita bangkitkan kembali. Sepakat, Mak, setuju. Baik, Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih untuk waktunya, Mak. Terima kasih untuk penjelasannya, pencerahannya. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah juga buat Mak ya. Dan menjadi situasi dingin, menjadi suluh bagi masyarakat kita di Minangkabau, yang pada akhirnya akan tetap bisa melihat seperti inilah Minangkabau sesungguhnya. Jadi walaupun nanti seiring zaman, label-label, simbol-simbol Minangkabau barangkali akan ya seperti kita bayangkan tadi, Mak, ya. Tapi mudah-mudahan tidak, itu ya. Tapi kalau pun terjadi, tapi nilai-nilai masih kita pertahankan, insya Allah di sanalah Minangkabau masih berjaya, gitu, Mak Tuanku. Baik, sahabat budaya, sampai di sini acara kearifan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini bersama Mamak kita, Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun, pemangku adat suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi, yang pada pagi ini tadi kita sudah mengangkat ya mengkaji ulang relevansi Undang-Undang Minangkabau. Tentunya relevansi dengan hari ini ya. Tapi belum sampai kita ke hari ini, baru bicara masalah konsep awal waktu kita sudah habis. Gitulah. Sebegitulah dalamnya Minangkabau. Itu mungkin simbolnya seperti itu. Artinya Minangkabau dikembang saleba alam. Oke, baik. Di Palun Salaweh Kuku, di Kambang Saleba Alam. Bagaimana kita membicarakan alam dalam 1 jam gitu ya, Mak ya. Walau sagadang bijo labu, bumi jolangi ada di dalam. Masya Allah, itulah Minangkabau ya Mak ya. Oke, sepakat. Baik, pendengar sahabat budaya, sampai di sini dulu acara kearifan lokal ini, dan sampai jumpa minggu depan insya Allah dengan pembahasan yang lebih hangat dan lebih menarik lagi. Terima kasih Mak Tuanku, sampai jumpa Mak Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sahabat Budaya, dan